Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami komunitas pemilih cerdas Bengkulu, yang pada malam hari ini narasumber kita pada malam hari ini ada Bung Medio. Selamat malam Bung Medio. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Ada Adinda Irfan. Selamat malam Adinda Irfan. Sehat? Alhamdulillah. Tetap bahagia ini Adinda? Insya Allah. Insya Allah. Dan yang terakhir ada Bang Zaki. Bang Zaki ini nanti kita minta beliau untuk menjadi pengamat dari perspektif media. Selamat malam Bang Zaki. Selamat malam. Selamat malam. Tema pada malam hari ini saya ulangi lagi, yaitu merawat demokrasi, menyajikan kampanye cerdas. Seharusnya ada satu lagi ini Bung, ada Bung Ferry Sapran dari tim pemenangan Parohidin, tapi mungkin baru dikonfirmasi, ini baru dalam perjalanan, mudah-mudahan tetap sampai kepada tujuan. Jadi acara kita pada malam hari ini kita santai saja, rileks saja. Ini soal dialog saja, soal bagaimana nantinya pemilih Bengkulu ini bisa tercerdaskan dari beberapa kandidat dari kawan-kawan sekalian. Nah, nanti ada beberapa sesi pertama itu di mana setiap narasumber nantinya itu menyajikan kenapa teman-teman ada di sini. Itu yang pertama, mungkin Bung Medio nanti menyampaikan bahwa kenapa saya ada di Pak Agus Rin, dan sajian apa kira-kira yang nantinya pemilih bisa memilih kandidat Anda, dan termasuk Bung Irfan. Yang selanjutnya nanti ada proses tanya jawab. Saya yang bertanya, nanti silakan boleh menyanggah, yang nantinya dimediasi oleh Kak Ganda Zeki. Untuk sesi pertama kita mulai saja. Saya berikan waktu, silakan narasumber menonjolkan kandidat masing-masing agar pemilih cerdas bisa menilai bahwa kandidat Anda memang layak untuk dipilih. Saya berikan waktu 2 menit dari sekarang. Saya mulai dari Bung Medio, silakan Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan, khususnya Kanda Zeki Antoni, Bung Irfan dan juga Bung Zani yang sudah bergabung, dan juga pada penyelenggara dan seluruh tim teknis yang sudah memberikan kesempatan untuk saya hadir bersama-sama di sini, dan juga seluruh teman-teman di rumah yang menyaksikan melalui live Facebook yang telah bergabung dalam acara kita. Jadi politik itu seperti menu kalau kita ke restoran, banyak sajian di dalamnya, terus banyak rasa di dalamnya, juga warna, dan juga berasal dari banyak bumbu yang berbeda. Nah, tentu setiap orang memiliki point of view kalau bahasa saya, atau sudut pandang yang berbeda. Siap. Baik menerjemahkan politik itu sendiri maupun menilai kandidat masing-masing. Kalau kita tanya sama seluruh tim pemenangan, tentu kandidatnya paling baik. Cuma yang paling penting adalah ada hal-hal yang sifatnya rasional dalam menentukan pilihan ini penting. Karena saya di beberapa kesempatan juga menyampaikan, saya tidak pernah peduli dan tidak terlalu cemas dengan golput. Yang saya cemaskan adalah kalau saya istilahkan itu anonymous vote, suara yang dihitung dalam tabulasi suara, dia menentukan siapa pemimpin ke depan, tapi bukan dari proses ideologisasi politik, tapi lebih kepada dorongan-dorongan pragmatis politik. Tapi bukankah politik ini butuh sebuah ideologi, Bung? Ya, artinya selama masyarakat datang ke TPS dan memiliki arahan rasional untuk kesejahteraan ke depan, dengan motif itu adalah proses ideologis dalam politik yang bisa menjadi fondasi dalam proses demokrasi. Nah, saya melihat bahwa ini kami bicara internal, kami telah melakukan 4 kali survei yang tidak ditampilkan juga, bahwa Bapak Agus Rin dari awal memang dikehendaki sebagian besar dalam hasil presentasi itu kawan-kawan khususnya di tingkat kabupaten sampai pedesaan. Karena alasan rasional waktu itu dalam kalau hasil survei itu mereka lebih menginginkan program yang bersifat langsung dengan masyarakat, bisa dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat.
Sekedar itu. Dan tugas saya sebenarnya kalau di tim Bapak Agusrin bukan memastikan beliau menang, karena kalau menurut hasil survei milik kami, nanti juga kawan-kawan bisa berdalih juga semua tentang survei. Tugas kami sebagai tim memastikan seluruh pendukung Bapak Agusrin menyalurkan hak suaranya ke TPS, hanya itu. Jadi dengan mungkin waktunya cuma sedikit, Bung Medio, kami serahkan kepada langsung Bung Irfan. Saya berikan juga waktu dengan yang sama, Bung, bagaimana menonjolkan kandidat masing-masing agar pemilih cerdas bisa menilai bahwa kandidat Anda memang layak untuk dipilih. Ya, silakan, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bung Medio yang ada di sebelah kiri saya, kemudian Abang Anda Zaki Antoni, dan moderator dan sekaligus seluruh penikmat dari live dari FB pada malam hari ini. Adapun saya sendiri pada hari ini adalah kehadiran saya berucapkan terima kasih yang banyak atas undangan dari rekan-rekan sekalian dari komunitas pemilih cerdas. Kehadiran saya di sini memang untuk mewakili dari pasangan calon dari Bapak Helmi Hasan dan Bapak Muslihan, ya. Sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, ya. Yang beliau sampaikan kepada kami adalah bagaimana kita membangun fondasi politik pada hari ini adalah dengan bentuk sebuah kebahagiaan dan penuh dengan ketentraman dan penuh dengan nilai-nilai silaturahmi, ya. Kalau saya lihat politik pada hari ini, yang terjadi pada hari ini, saya menilai apa yang dilakukan pada para kandidat yang ada pada hari ini, khususnya saya melihat dari kandidat dari Bapak Agusrin, M. Najamuddin, dan diwakili oleh Bung Medio pada hari ini. Kalau kita lihat, luar biasa star yang sudah dilakukan pada hari ini. Star yang seperti apa ini, Bung? Saya sangat takjub dan benar-benar excellent lah bahasanya, seperti itu, ya. Dari mulai penyambutan beliau di bandara, iring-iringan dari masyarakat yang ingin mengantarkan, dan kehadiran beliau yang ada di Provinsi Bengkulu ini luar biasa. Ini yang nampak di permukaan, Star boleh bagus, tapi finish belum tentu, seperti itu kan. Nah, bisa belum mulai, Bung, ya. Belum mulai. Bisa ada season berikutnya ini. Kita belum tahu start terdepan, belum tentu finish terdepan, seperti itu. Nah, insya Allah kita bersama-sama dengan tim, bersama-sama dengan tim yang kokoh ini, bersama-sama dengan kapal yang besar ini, siap mensukseskan Bapak Helmi Hasan untuk menuju menjadi gubernur selanjutnya di Provinsi Bengkulu ini. Dan insya Allah Bengkulu menjadi bahagia untuk masyarakat keseluruhan. Amin. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bung Zeki sebagai pengamat dalam nantinya saya minta perspektif media. Kira-kira, Bang, menurut Abang pemilih yang cerdas itu seperti apa, Bang? Ya, silakan, Bang. Pertama, terima kasih, ya, saya diundang dalam acara ini. Pertama, saya dengar soal membangun pemilih cerdas. Sekarang kan kita bisa seperti ini, ya. Ini kan sebenarnya keluarga besar semua, ya. Bung Medio, Bung Irfan, Bung Zani. Ini bentuk kontribusi kita untuk membangun demokrasi di Provinsi Bengkulu. Mengapa, misalnya kalau pertanyaannya mengapa Bengkulu membutuhkan pemilih cerdas? Sebetulnya bukan hanya Bengkulu yang membutuhkan pemilih cerdas itu, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia yang mengklaim sebagai negara demokrasi. Pertama, bahwa memilih pemimpin ini punya dampak terhadap daerah. Oleh karena itu, proses pemilihan ini, demokrasi ini memang harus berkualitas. Dan untuk membangun demokrasi yang berkualitas itu, memang faktor pemilih, faktor masyarakat itu sangat dominan. Ya. Artinya kenapa? Karena yang memilih itu, yang punya hak suara itu adalah masyarakat nanti. Masyarakat yang datang ke TPS itu yang akan memberikan hak suaranya. Nah, bagaimana nasib Provinsi Bengkulu ini 5 tahun ke depan akan sangat tergantung dengan para pemilih ini. Ya. Tergantung dengan pemilih yang cerdas seperti para pemilih yang cerdas, ya. Para pemilih yang mempunyai hak suara. Nah, oleh karena itu, ya, memilih cerdas itu artinya kita menggunakan hak pilih menentukan suara itu berdasarkan akal sehat dan hati nurani, ya. Akal sehat artinya kita menentukan pilihan bukan atas dasar-dasar misalnya uang 100.000, ya,
atau karena faktor pemberian-pemberian lain. Tapi bagaimana menentukan masyarakat pemilih itu betul-betul bisa memahami visi, misi, program masing-masing calon. Ya. Tapi tentunya Bang, visi misi program ini dari kandidat ini tentunya harus rasional juga kan? Oh iya, ya, harus rasional. Nanti kan akan dinilai oleh masyarakat ya. Masyarakat. Oleh karena itu dalam masa kampanye itu sebetulnya masing-masing tim pemenangan itu harus semaksimal mungkin menyampaikan program-program ya calon kandidat visi misi ini kepada masyarakat ya. Memang masa kampanye sangat rentang waktunya sangat sempit ya. Tapi inilah tantangannya bagaimana menyampaikan, karena jangan sampai nanti masyarakat memilih si A itu tapi dia sendiri nggak tahu latar belakang pertimbangan apa dia memilih si A itu ya. Nah, kita membangun demokrasi itu memang demokrasi langsung itu seyogyanya untuk masyarakat terdidik ya, seyogyanya ya. Tetapi karena lah kita sudah terlanjur memilih model ini, oleh karena itu kita memang harus mengkampanyekan ke masyarakat bahwa pilihlah pasangan calon itu berdasarkan pertimbangan rasio akal sehat dan hati nurani masing-masing. Hati nurani itu artinya menggunakan pertimbangan. Jadi kalau yang akal sehat tadi kan otak ya, kemudian hati nurani ini kan hati ya, pertimbangan hati nurani berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang hati nurani itu tidak bisa dibohongi ya, tidak bisa dibohongi. Artinya dalam konteks itulah nanti masyarakat bisa berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam pembangunan demokrasi di Provinsi Bengkulu ini. Memang tidak akan maksimal dengan rentang waktu yang 3 bulan, tetapi paling tidak kita ikut memberikan warna lah bagi demokrasi, karena kita mengawal, jujur aja di Provinsi Bengkulu ini mengawali demokrasi langsung ini dengan bakar-bakaran ya, dengan rusak-rusakan ya, ketika 2005 itu yang terjadi di Kaur, itu kita start demokrasi langsung yang sangat buruk sekali. Nah, kita pelan-pelan 2010 sudah membaik, 2015 juga begitu. Nah, sekarang seyogyanya kita mengharapkan demokrasi kita semakin baik lagi, semakin cerdas semakin cerdas lagi dengan output yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih Bang. Selanjutnya saya ingin bertanya, saya awali dulu dari Bung Medio yang nantinya boleh nanti disanggah atau bukan disanggah, tapi bagaimana memberikan juga pernyataan dari Bung Irfan. Pertanyaannya, Bung Medio, sajian apa yang Anda informasikan secara fakta yang Anda kampanyekan kepada publik hari ini? Anda sekarang ini sebagai juru bicara Bapak Agus Rin dan Imron, mengingat bahwa Bapak Agus Rin ini dalam memimpin Provinsi Bengkulu baru memasuki periode kedua, di periode kedua, tapi belum nyampe di pertengahan. Mohon maaf, Bapak Agus Rin ini tersandung kasus korupsi. Ya kan? Nah, bagaimana Anda meyakinkan publik bahwa seorang koruptor itu layak untuk dipilih menjadi pemimpin Provinsi Bengkulu? Mungkin langsung saja, Bung. Jadi yang perlu dilarang bukan koruptor, tapi mantan napi korupsi. Mantan napi korupsi, ya. Oke. Kalau koruptor itu contoh ada kasus-kasus yang memang masih menggantung belum selesai, ada beberapa mata rantai dari kasus yang terputus itu bisa disebut masih koruptor. Sekarang karena mantan napi korupsi. Mantan napi korupsi. Karena memang dalam proses kacamata hukum suatu yang dikatakan mantan berarti dia sudah bersih sebagai warga negara, karena itu dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan. Yang bahaya itu yang belum dihukum dan bisa berkelit dalam hukum. Tapi mudah-mudahan semua calon baik dan tidak ada orang satu dirugikan pun kehidupannya karena kasus-kasus korupsinya di masa lalu. Yang kedua yang saya sampaikan bahwa kami tidak akan meyakinkan masyarakat, karena partai juga kandidat bersama Bapak Imron memberikan rekomendasi dan juga maju lagi karena hasil survei. Cuma itu landasan. Kami cuma memastikan. Ini hasil survei di mana ini? Hasil survei internal kita, siasat kita. Berarti belum bisa juga ini subjektif ini, Bung, kalau misalkan hasil survei. Ya, jadi begini, Bapak Agus Rin dan Bapak Imron ini juga tokoh, terlepas apapun plus minusnya. Mereka punya perhitungan politik yang matang, karena juga mereka mengarungi politik ini bukan sehari 2 hari. Karena ini juga pertaruhan banyak hal, pertaruhan jaringan, pertaruhan masa depan Bengkulu khususnya. Nah, tentu pertimbangan tadi, kalau sederhananya, kalau bahasa awam, kalau nggak yakin menang didukung masyarakat, kita nggak maju kemarin.
Nah, landasan ini saja yang menjadi pegangan kita. Didukung oleh masyarakat. Ya, yang kedua adalah kita tidak memberikan janji, karena dari awal yang harus kita pahami bahwa Bapak Agus Rin yang bergerak selama ini bukan diri pribadinya, tapi jaringan permanen yang beliau sudah terbentuk lama, dan kita termasuk saya yang baru. Karena mungkin nanti sebelum ada pertanyaan, saya juga salah satu yang demo. Beliau waktu itu, saya walaupun apapun dalam sudut apapun dalam kasus yang berkaitan dengan mekanisme hukum salah tak salah. Cuma hari ini beliau sudah menjalani hukuman, dan beberapa kali bertemu saya juga luar biasa tentang ide dan gagasan, dan kita akan launching mesin yang dibuat oleh para ahli per desa, mesin CPO untuk di tingkatan desa. Itu sedang nanti kita tunggu waktunya, karena kita berangkat bahwa Bapak Agus Rin ini prosesnya hanya reminding, bukan janji yang akan datang. Tahu reminding kan? Waktu. Oh salah, maksudnya mengingat kembali. Mengingat kembali ya, waktu juga. Masih memasukkan waktu juga. Mengingat kembali apa yang sudah dilakukan. Remind itu memutar ingatan ke belakang. Jadi memang tugas kita hanya, Bapak Agus Rin dulu pernah ngasih kontraktor, Bapak Agus Rin dulu pernah bangun ini. Silakan kalian kalau mau ini lanjutkan, silakan milih. Kalau tidak ingin, silakan cari kandidat lain, karena kandidat lainnya bagus-bagus semua juga. Yang maju hari ini adalah putra-putri terbaik di Provinsi Bengkulu. Seperti Partai Gerindra yang memberikan mandat. Di sana ada Pak Prabowo Subianto yang juga salah satu calon presiden yang berapa kali ikuti walaupun belum menang lawan Bapak Jokowi. Karena pada akhirnya rekomendasi kemarin memang banyak, ini mantan Nabi segala macam. Tapi seorang Bapak Prabowo pun setelah bertemu beliau, tim inti dari DPP juga melakukan survei dan juga banyak pertimbangan. Seorang Bapak Prabowo pun yakin memberikan mandat. Jadi ini bukan hanya persoalan kita di daerah yang melihat politik dari sudut pandang sempit, karena pertaruhan partai juga. Kalau tidak yakin Bapak Agus Rin tidak membangun, Gerindra, PKB, Perindo, dan juga ada PBB dan Gelora tidak akan memberikan. Berarti tidak ada kekhawatiran ini ya? Walaupun kita bukan ini, kita tidak ingin melalui kuasa Tuhan. Kita cuma ini yang pernah Bapak Agus Rin bangun, ini yang pernah Bapak Agus Rin berikan, ini lakukan. Kalau ingin dilanjutkan silakan. Kalau tidak, ada Bapak Rohidin, ada Abang Helmi Hasan, salah satu senior kita juga di HMI. Silakan Mas. Karena yang kedua yang harus dipahami juga kawan-kawan, hari ini kita terbatas antara kandidat dengan masyarakat karena protokol COVID ini sungguh mengganggu. Saya yakin golput itu 40% akan timbul kalau penyelenggara tidak maksimal. Ini tidak tersosialisasi, pasti tidak tersosialisasi. Dulu semua berkumpul media, terus juga hirup pikuk demokrasi yang luar biasa, membawa euforia, juga banyak yang golput. Karena balik lagi yang terakhir konkret saja saya sampaikan sampai hari ini Bapak Agus Rin belum turun ke desa-desa atau kabupaten. Belum turun ke desa-desa. Hanya masyarakat yang memberikan. Ya, satu lagi saya ingin bertanya. Kira-kira narasi apa yang Anda bangun, ya kan? Waktu kedatangan Bapak Agus Rin ini, kira-kira narasi apa ini? Tidak yang kehadiran ada kemarin. satupun narasi yang dibangun oleh tim, kecuali narasi publik itu sendiri. Tapi kalau saya melihat di sosial media, itu ada ajakan itu, Bung. Ya kan, ada snap di situ kan, ada flyer. Itu ya kan? Euforia karena kehadiran beliau. Wah, luar biasa jubir. Kalau sendiri dari saya, kalau sendiri dari saya, mau status ya saya nggak ngajak. Saya salah satu orang yang hadir menyambut beliau sangat. Tapi itu sedikit mengganggu lalu lintas itu, Bu. Bukan hanya sedikit, makanya di sini juga forum. Kenapa kita NU kan ke kanan bandara, kita bawa ke kiri itu memotong simpul. Melanggar protokol kesehatan nggak itu? Justru kita ke kiri, lampu merah akhirnya habis karena kita waktu itu Bapak Agus Rin wajib turun ke Bengkulu, beliau ke kamar emaknya karena beliau dengan ibunya punya ikatan luar biasa, beliau ingin sholat di kamar emaknya, makanya kita bawa putar agar memotong simpul massa. Iya. Oke, mungkin Bung Irfan, Adinda Irfan bisa bisa memberikan pandangan lah. Terima kasih. Kira-kira seperti apa ini? Bang, kalau udah ketemu kawan lama kan jadinya seperti ini kan, jadi ngobrolannya asik, kemudian ngobrolnya ringan tapi cukup mengena kan. Jadi balik yang disampaikan oleh Bang Medio tadi ya, tentang euforia yang terjadi pada hari ini tentang Bapak Agus Rin ya. Saya lihat memang iya, luar biasa, sangat luar biasa sekali. Apalagi yang disampaikan sama Bang Medio tadi ya, bahwasanya hari ini Bapak Agus belum turun ke desa-desa dan tempat basis massa, tapi euforia sudah sangat berasa sekali. Nah ini
ini jangan pernah diragukan. Saya tidak pernah meragukan betul dari apa yang pernah dilakukan oleh Bang Medio terhadap kita dahulu. Ini terhadap kita dahulu ya. Saya masih ingat betul ya. Kalau bisa berbicara pada hari ini, maka saya sampaikan pada hari ini saya salah satu orang yang terbohongi dari apa yang pernah disampaikan oleh Bang Medio. Terbohongi dalam Kenapa sih dulu saya terbohongin? Dulu, Pan, kalau jadi mahasiswa, kita sama-sama aktivis loh. Harus berpihak loh, harus berpihak, Bang. Mengapa harus berpihak? Berpihak pada apa? Kita kan harus independen sebagai mahasiswa. Harus berpihak pada keadilan dan kebenaran. Itu disampaikan sama beliau. Nah, pada hari ini, pada waktu itu lagi giat-giatnya kita berdemonstrasi tentang kasus Multiyears pada waktu itu tahun 2008-2009. Ya betul, lebih tepatnya seperti itu. Kasus Multiyears, beliau salah satu menjadi patron gerakan pada waktu itu bersama-sama dengan saya dan bersama-sama teman-teman yang lain, termasuk Bang Zani mungkin ya. Dan beberapa teman-teman yang lain. Nah, pada hari ini, mengapa saya bilang saya termasuk orang yang terbohongi dengan beliau, dan hari ini faktanya beliau menjadi juru bicara Bapak Agustin. Ini barisan pertama. Tapi ini kan bayangin nih. Pak, tapi ini gini deh. Mungkin itu adalah sebuah pilihan politik dari beliau. Iya, betul. Iya kan? Ini pilihan politik. Makanya saya berbicara terlebih dahulu tentang historinya terlebih dahulu. Histori. Saya berbicara histori. Mengapa saya berbicara histori biar runut sampai pada saat ini. Nah, terlepas dari itu semua, saya melihat perbedaan pandangan ini tentang dogma berpikir. Bagaimana pada hari ini Bang Medio mengambil sikap untuk menjadi barisan pertama dengan menjadi barisan pertama dari Bapak Agustin. Dan saya sampaikan kepada tim Bapak Agustin, jangan pernah ragukan komitmen beliau. Jangan pernah ragukan, walaupun beliau dahulunya pernah menjadi sosok aktivis. Sebentar mungkin ini Adinda Epat saya potong sedikit. Oh ya, dia lagi ke belakang. Oke, lanjut. Yang pernah turun ke jalan sama-sama untuk mengontrol semua produk demokrasi pada hari ini. Tapi ingat, masyarakat pada hari ini terbuka dengan sebuah demokrasi yang terbuka bebas pada hari ini. Data-data dan fakta, coba lihat dan coba baca di Google, di Wikipedia. Teman-teman bisa lihat, tinggal ketik aja tuh nama kandidat dan tinggal lihat historinya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Jadi ada anak panah yang sudah tertancap di sebuah pohon, ketika dicabut akan berbekas. Kira-kira seperti itu bahasanya. Ya. Nah pada hari ini apa yang saya sampaikan tadi adalah tentang sebuah fakta yang pernah terjadi kan. Fakta yang pernah terjadi. Ya whatever lah. Kalau saya bisa bilang, maukah dia koruptor, maukah dia mantan korupsi, ya pada intinya pernah korupsi. Ya. Betul nggak? Betul. Narasinya seperti itu. Nah artinya apa? Hari ini kehadiran Bapak Agustin pada hari ini, faktanya beliau kembali mencalonkan diri. Ini harus kita hormatin. Kehadiran beliau harus kita hormati. Secara harus kita hormatin, baik dari kami sebagai juru bicara Bapak Helmi Hasan ataupun nanti dari tim pemenangan Bapak Rohidin Mersa seperti itu. Ya. Nah, tinggal lagi. Saya tidak berbicara tendensi apapun di sini ya. Saya berbicara tentang sebuah fakta. Apakah kehadiran Bapak Agustin ini menjadi sebuah hal besar tentang proses pembangunan yang pernah tertunda oleh beliau untuk dilanjutkan kembali? Ini poin yang pertama. Ataukah yang kedua, kita pernah berbicara fakta ya, kita berbicara tentang sejarah. Jadi Bapak Agustin itu udah dua periode memasuki periode kedua. Oke lah, itu. Kemudian setelah periode beliau, kemudian dia mendorong lagi tuh, mendorong adiknya untuk mencalonkan diri kembali sebagai gubernur waktu berhadapan dengan Bapak Ridwan Mukti. Nah, poinnya adalah apakah memang betul-betul, ini pertanyaan nih untuk Mas Bang Medio ya. Apakah memang betul-betul ini sebuah perencanaan untuk membangun pembangunan Provinsi Bengkulu ke depannya lebih baik lagi, ataukah hanya sebatas untuk melegitimasi sebuah kekuasaan? Ini pertanyaan. Atau membangun dinasti kerajaan baru? Saya nggak bilang seperti itu. Saya cuma menyampaikan melegitimasi sebuah kekuasaan. Sebelumnya Pan, kita stop dikit, minta waktunya. Itu ada Bung Ferry Sapran dari tim pemenangan Rohidin. Ya, Bung Sapran. Nah, silakan. Jadi sedikit terputus tadi ya. Ya, lanjut. Saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu untuk Bang Ferry Sapranedi.
Apa mesti langsung saya serang ini? Jangan dulu. jadi itu tadi. Nah, jadi yang saya sampaikan adalah apakah ini hanya sebuah untuk melegitimasi sebuah kekuasaan? Nah, ini patut dipertanyakan. Nah, oke. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Kemudian mengapa porsi kami sebagai tim pemenangan dari Bapak Helmi Hasan sebagai juru bicara pada hari ini, kita bisa melihat fakta yang terjadi pada hari ini. Hampir keseluruhan pembangunan jalan mulus di Kota Bengkulu ini. Nah, ini kunci sebuah kesuksesan untuk dilanjutkan ke estafet berikutnya. Ya, nanti lihat dulu, yang soal Bang Helmi nanti di session berikutnya. Ini untuk Enggak, saya sedikit aja menambah. Konkret saja. Sedikit aja karena saya kita menambahkan mengasihkan waktu. Sebuah tindakan itu adalah manifestasi dari sebuah pemikiran. Ya. Manifestasi dari sebuah pemikiran. Jadi harus dibedakan terlebih dahulu antara berpikir besar, bertindak besar dengan berbicara besar. Oke. Ya, mungkin itu saja saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Bung Ferry, ya kan? Tapi mungkin saya kilas sedikit bahwa kita harus kasih kesempatan juga dengan Bung Ferry ini. Saya kilas sedikit bahwa pertanyaan tadi saya sederhana saja. Tadi Bung bahwa Bapak Agus Rin ini di 2 periode, ya kan, periode kedua di pertengahan bahwa beliau ini terkena kasus korupsi, ya kan? Dan hari ini mencalon lagi. Mungkin dari belakang tadi Bung Ferry sudah beberapa ada sesuatu yang Bung tangkap. Nah, kira-kira tanggapan Bung Ferry terhadap Bapak Agus Rin ini yang diwakili oleh jubir ini kira-kira seperti apa, Bung? Silakan, Bung. Oke, terima kasih. Mohon maaf saya baru sampai dari Harga Makmur. Pertanyaannya juga langsung pertanyaan yang menyerang, sedikit menyerang. Tapi begini, bahwa kemudian kami tidak terlalu ingin mengungkapkan hal ini, tapi karena dipertanyakan, oke lah. Karena sudah sama kita ketahui bahwa Pak Agus Rin dia pernah terjerat kasus korupsi, kemudian beliau kembali mencalonkan lagi. Lalu pertanyaannya kan kira-kira kedepannya bagaimana? Nah, kedepannya itu cuma 2 sebenarnya kan. Kemarin itu korupsi ini menjadikan sebuah pelajaran lalu beliau bertobat, atau di penjara ini nambah ilmu baru kan? Ini sederhana saja ya. Kurang lebih seperti itu. Ya mungkin ya, terima kasih. Sebelum Bang Zeki nanti selesaikan semuanya dulu Bang, nanti saya minta pandangan juga dari Bang Zeki. Bung Medio sudah. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada, mungkin tarik napas dulu Bung Ferry di pertanyaan setelah Bung Irfan nanti. Bung Irfan, sajian apa saja yang Anda informasikan secara fakta, biar kita netral. Jadi saya melihat beberapa komen di beberapa media saya ini, komunitas, bahwa komunitas ini sudah memihak. Tidak. Jadi kita buat komposisi pertanyaannya sama, ya kan? Nah, Bung Irfan, sajian apa saja yang Anda informasikan secara fakta kepada publik mengenai kandidat Anda sekarang? Mengingat bahwa Bapak Helmi ini baru memasuki periode kedua di mimpin wali kota ini. Nah, ini sebuah capaian atau justru sebaliknya ini, Bung? Atau mungkin hanya sekedar mencari sebuah prestasi atau mencari sensasi? Nah, ini seperti apa? Silakan, Bu. Oke. Kalau berbicara capaian, saya sampaikan ya dengan publik ya. Hari ini saya sampaikan bahwa semua masyarakat sudah bisa melihat apa yang terjadi dengan perkembangan kota. Bapak Helmi Hasan dari periode pertama, kemudian ini masuk periode kedua, beliau konsisten dengan sebuah pembangunan, konsisten dengan masyarakat, kemanusiaan. Nah, kita bisa melihat bagaimana dari 20 visi dan misi beliau, salah satunya adalah beliau mendukung penuh bagaimana untuk umat ini ya, adanya tahfiz Quran dari setiap masing-masing desa. Ini visi yang positif. Saya kira ini visi yang positif untuk memberikan edukasi dan kaderisasi yang luar biasa dalam religiusitas. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat juga yang beliau lakukan selama beliau memimpin Kota Bengkulu. Kita lihat
jalan-jalan di kota Bengkulu ini luar biasa mulus, luar biasa, mulai masuk gang dan lain-lain, yaitu hampir semua jalan-jalan itu mulus. Nah, ini adalah fakta yang sudah dibuktikan sama beliau selama memimpin kota Bengkulu ini. Mulai lagi bagaimana ada pelayanan kesehatan dan kemanusiaan yang memang betul-betul. Buktinya ada apa? Ada ambulans. Ada ambulan yang standby setiap waktu untuk melayani kebutuhan masyarakat ketika dibutuhkan. Nah, ini adalah nilai-nilai dan narasi positif yang dibangun selama beliau memimpin kota Bengkulu ini. Dan bahkan ketika beliau mencalonkan diri pada periode kedua, hampir beliau tidak melakukan kampanye sama sekali, tapi keinginan masyarakat lah yang menginginkan beliau untuk menjadi wali kota selanjutnya, untuk melanjutkan proses ini. Nah, insya Allah. Tapi sebagian publik ini menilai bahwa Bapak Helmi ini tidak amanah ini kan? Iya. Belum selesai di wali kota, lah melompat lagi ke gubernur ini bukan kan? tidak selesai. Ya. Jadi narasinya harus diperbaikin terlebih dahulu. Jadi saya mohon maaf, bukan tidak selesai, tapi membangun sebuah visi besar dalam bentuk di provinsi Bengkulu ini. Iya. Makanya saya bilang tadi. Boleh. Makanya saya bilang tadi, harus dibedakan terlebih dahulu antara berpikir besar, bertindak besar dengan berbicara besar. Nah, Bapak Helmi Hasan pada hari ini berpikir besar dan bertindak besar untuk Bengkulu ini. Ya, mungkin kawan-kawan di sini bisa aplaus dulu lah. Ya, terima kasih. Ya, mic-nya di sini saya pakai mikrofon. Mungkin dari pernyataan tadi, Bung Medio, kira-kira apa yang bisa Anda tanggapi dari pernyataan Adinda Irfan ini tadi? Silakan, Bung. Boleh. Jadi tadi Irfan juga berbicara banyak hal tentang kebohongan segala macam. Cuma kalau seingat saya di cabang waktu itu setelah pelantikan, setelah kita berjuang, Irfan berangkat ke Ambon, termasuk saya, orang yang ikut mensukseskan, itu lebih banyak diambil Adeko Pratama, Kabid PTKP. Itu saksinya, ada tepuk tangan untuk Adeko. Dan hari ini di cabang beliau yang menghabiskan sampai amanah itu selesai, dan beliau mengikuti saya sampai hari ini, bukan hanya kemarin. Ya mungkin nanti bisa mungkin saya sedikit membela Bung. Mungkin kalau dulu Bung ini adalah aktivis, kalau sekarang politis. Ya. Yang kedua adalah kalau apakah Bapak Agus Rid ingin melegitimasi kuasa, itu pertanyaan yang logikanya juga justru salah. Kekuasaan itu adalah hasil dari legitimasi rakyat. Itu dalam proses demokrasi. Tanpa legitimasi tidak akan ada kekuasaan. Jadi legitimasi itu berbanding lurus dengan apa yang diinginkan rakyat dalam proses demokrasi. Pertanyaannya adalah, apakah rakyat pada hari ini betul-betul menginginkan Bapak Agus Rid dengan... Ya, kita lihat pada 9 Desember, karena ini waktu kampanye, silakan sampaikan narasi. Kalau masalah bohong segala macam, ya saya nggak mau lah bicara Brendo, bicara bansos yang saudara saya sendiri, saya nggak mau. Karena Bapak Agus Rid menjelaskan, sampaikan semua calon baik, sampaikan yang sudah kita lakukan, cukup itu. Dan saya sebagai juru bicara, tapi masih banyak. Sebentar, Bang. Saya tidak berbicara tentang sebuah black campaign ataupun lain. Cuman saya bercerita. Ya boleh, nanti saya ini. Nanti dulu. Iya, saya kan boleh juga cerita histori dong. Termasuk Irfan Tambon saya bantu kan. Bukan persoalan masalah dibantu atau tidak dibantu. Jadi bukan masalah saya membohongi. Jadi di sini sudah Bang, jangan boleh ngomong. Kita kasihkan kesempatan dulu Adinda Irfan. Kita mohon maaf. Kalau kita berbicara masalah bantu membantu. Pertanyaannya, di mana titik tidak loyalitasnya saya terhadap sebuah kebijakan yang dibangun oleh media pada waktu dulu? Makanya saya bilang hari ini narasi ketika mengurus cabang HMI pada waktu itu adalah ini mohon maaf ini mohon maaf Adinda Irfan. Sebentar, ini mohon maaf Adinda Irfan. Ini dalam konteks kita pengen ngomong kita pengen membangun gagasan. Ini kita bangun konteks dalam muda yang hari ini sudah ditonton. Ya, silakan lanjut. Ya, jangan sampai juga nanti kita ini kan saudara. Kalau diskusi-diskusi agak panas ya biasa. Ya, lanjutkan konkret saja. Jadi konkretnya bahwa kalau memang Fakultas Kedokteran itu secara sejarah Bapak Agus Rid, mohon maaf, ini kan saya ingin menyatakan bahwa pernyataan dari Bung Irfan tadi mengenai kandidatnya, bukan soal Saya kira saya cuma beri gambaran wali kota dihasilkan pada Pilwakot kemarin, tapi suara golput lebih tinggi di kota daripada suara yang dihasilkan oleh Bapak Helmi Hasan. Sekitar 35%-an kalau tidak salah. Ya, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Nah, tentu ini tugas, bukan hanya tugas para kandidat politik,
Ini bukan hanya tugas para politisi, ini juga tugas para aktivis. Karena kita pengen semakin tinggi angka golput, itu berarti berbanding lurus bahwa demokrasi kita belum sehat. Oke, cukup. Saya tidak akan waktu kita singkat. Sebentar, Ya, karena saya dipotong dulu sebentar. Oke, karena saya kasih waktu 30 detik. Ya, kalau tidak ada yang dihasilkan, ya tentu tidak akan berlanjut beliau sebagai wali kota. Cuma kan saya bilang dari awal, Bapak Rohidin bagus, Bang Helmi bagus. Tinggal sajian menu ini kalau di rumah makan, ini kita sodorkan kepada publik. Dia mau menu rendang. Kalau rendang misalnya sama Bang Helmi, kalau opor sama Rohidin. Kalau mau makan rumah makan Kasrawai sama Hamzani. Kalau Sarawak sama ini. Misal sama kita misalnya sop. Ya, silakan masyarakat memilih. Oke, saya sudah menangkap itu. Terima kasih. Proses kampanye Ya, kita tidak akan berjanji. waktunya singkat. Kalau ingin hand traktor 10.000 hand traktor dilanjutkan, silakan pilih Pak Gusrin. Kalau memang pengen mau pendidikan dan pembinaan di desa, silakan pilih Bapak Gusrin. Ya, yang sudah beliau lakukan dulu silakan dinilai. Kalau beliau memang dianggap masyarakat tidak layak lagi karena beliau pernah dihukum, ya nggak usah dipilih. Oke, saya sudah menangkap. Mudah-mudahan teman-teman dari Facebook, sahabat Facebook sekalian, ini mudah-mudahan ya, ini bisa memberikan sebuah edukasi buat kita semua. Selanjutnya Bung Ferry, ya kan? Ini Bung Ferry, slogan Bapak Rohidin ini yang saya baca di baliho, ya kan? Slogannya itu melanjutkan pembangunan. Bukan seperti itu, Bung, ya. Melanjutkan pembangunan. Nah, sebagian publik ini menangkap bahwa Bapak Rohidin ini merenovasi bangunan ini, Bung. Yang namanya membangun ini mungkin ada proses di awal, ada planning dulu, ya kan? Ada konsep di awal, ya kan? Perencanaan yang matang. Tapi Bapak Rohidin ini adalah merenovasi bangunan yang sudah ada. Contohnya kita lihat, bisa kita saksikan Balai Buntar misalnya kan, terus itu GOR, ya kan, dan lain-lain lah. Dan yang kedua adalah yang sekarang lagi di flyer, diviralkan hari ini adalah mengenai tol, pembangunan tol. Nah, yang kita ketahui bahwa tol ini kan program nasional, dananya dari APBN. Nah, kira-kira apa yang bisa publik ketahui mengenai karya nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak Rohidin ini? Ya, mungkin Bung silakan menjawab, Bung. Yang nantinya setelah Bung boleh disanggah oleh Irfan, dan ini nanti kita minta dengan Bang Zaki untuk memberikan sebuah pandangannya. Ya, silakan. Ya. Terkait renovasi dan membangun, saya pikir itu peristilahan teknis saja yang nanti kita kembalikan kepada ahlinya. Tapi secara substansial, kepala daerah itu yang penting adalah membangun yang kira-kira skala prioritas. Tadi kalau contohnya skala prioritas, iya, saya catat ini ya, skala prioritas. Misalnya tadi Balai Buntar ya, dicontohkan ya. Balai Buntar ini kalau kita memilih populis, tentu kita akan membangun sesuatu yang baru, yang besar, yang bisa dipersembahkan kepada publik sebagai modal politis. Tapi kondisi Balai Buntar itu sangat memprihatinkan. Kalau misalnya tidak diperbaiki, tidak direnovasi, ini barang ini roboh, bos. Ketika barang ini roboh, kan yang salah juga pemerintah lagi. Itu pun terjadi di Taman Budaya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang tol. Betul, tol itu adalah program pusat, program Pak Jokowi. Tapi daerah ada peran. Peran daerah adalah meyakinkan seberapa pentingnya tol untuk Provinsi Bengkulu. Ketika proses meyakinkan ini tidak berhasil, tidak dilakukan dengan baik oleh Pak Rohidin, tol itu tidak jadi. Itu apa namanya yang dilakukan oleh Pak Rohidin. Jadi kalau renovasi atau tidak renovasi itu kan sebenarnya saya kembali lagi kepada konteks pembangunan skala prioritas itu tadi. Kalau misalkan Anda menyatakan bahwa pembangunan ini skala prioritas, kenapa tidak membangun sumber daya manusia? Dan hari ini Provinsi Bengkulu itu di garis kemiskinan yang tertinggi, ya kan? Nah, kita bisa lihat di data BPS hari ini kan, bahwa data stunting, terus itu kemiskinan, busung lapar dan lain-lain. Nah, kenapa tidak membangun seperti itu skala prioritasnya? Ya, sumber daya manusia itu ada dua ya, ada pendidikan, ada kesejahteraan. Kalau pendidikan baru-baru ini sudah launching itu kemarin, sudah cukup lama sebenarnya. Kita kirim 60 orang pemuda Bengkulu ini untuk ke Jerman.
Itu ada datanya kan. Kemudian sesungguhnya IPM kita, indeks pembangunan manusia Provinsi Bengkulu itu meningkat, Bos. Saya ada data BPS itu, indeks pembangunan dari masyarakat itu sangat rendah, ya kan? Betul, bisa kita bedah ini. Nanti suatu saat kita akan bedah, ya kan? Misalnya ya, 2008 dengan hari ini itu ada peningkatan yang luar biasa. Kalau tidak salah kok di 2008 itu ada di sekitar 60-an, sekarang di atas 70-an. Ada peningkatan, bahwa ada kelemahan, ya kita akui. Makanya kan kita suruh lanjutkan biar nanti naik kan, Pak, naiknya tinggi. Oke, ya mungkin saya pikir cukup, ya kan? Saya pikir cukup. Tapi ini harus disangka juga biar adil ini, Bung. Ya kan, harus disangka juga. Saya berikan kepada Bung Medio dulu, kira-kira seperti apa pernyataan, nanti kita berikan pada Irfan untuk menjaga ya yang mengenai pernyataan ini tadi Bung Ferry ini tadi. Jadi memang begini, kemarin kalau tadi bawa ke data, kita data aja memang pertama angka pengangguran kita di Provinsi Bengkulu itu setengah nasional. Ya, benar. Nasional 5, setengah. Enggak setengah nasional. Justru bagus. Jadi begini, dengar dulu, jangan disanggah dulu. Oke. Jadi misalnya kalau di provinsi di nasional sekitar 5,9-an, kalau nggak salah boleh terlihat sekitar 5, di Bengkulu itu cuma di 3-an. Artinya pengangguran kita lebih sedikit dari angka nasional. Jadi lebih dikit yang nganggur. Jadi angka nasional ini tinggi loh. Di Bengkulu itu lebih rendah angkanya. Itu harus diterjemahkan, jangan tawa. Kalian harus memahami bahwa kalau di pusat 5,9 yang nganggur persen, di Bengkulu cuma 3, sekian. Tapi angka kemiskinan kita 2 kali lipat nasional. Ya. Angka kemiskinan di nasional itu 9,9%, kita 18%. Nah, butuh nanti memang kerja keras pemimpin ke depan yang memang bisa seperti Bapak Agus Rid bersentuhan langsung ke desa pembangunannya, itu membangun kebijakan-kebijakan yang nanti bisa meningkatkan produktivitas ekonomi. Saya Direktur Akademi Peradaban Desa. 202 desa FOU dan kita mendampingi persoalan SDM. Beliau juga salah satu tim dan penasehat di Akademi Peradaban Desa, dan di SMK beliau adalah pengurus di Akademi Peradaban Desa. Sekarang secara politik berbeda. Ya, nggak ada persoalan. Ini masalah pilihan saya bilang. Cuman bagaimana membangun narasi yang baik. Karena begini, ketika saya bertemu Pak Agus, yang saya titipkan bukan kepentingan saya, demi Allah, ini saksi, dan mungkin kita boleh bersumpah. Apakah semua ini pernah nggak makan selain gaji? Nggak ada. Oke, cukup. Sebentar. Yang kedua, saya ingin menyambungi masalah kemiskinan tadi. Artinya ke depan, program-program kebijakan itu tidak bisa dibuat secara umum. Ke depan, masalah kemiskinan ini harus dipetakan dan kebijakannya harus diklaster di berwilayah. Pendekatannya harus berbeda. Makanya saya bilang, beliau ini salah satu teman diskusi kita di yayasan. Beliau berapa kali juga turun ke Bengkulu Selatan, dan kami sudah bertemu langsung. Beliau di Pak Rohidin menitipkan pesan bagaimana membangun desa dan pendidikan. Saya di Bapak Agus Rid, ketika bertemu Jakarta, saya memiliki yayasan, saya ingin desa dibangun dengan konsep kesejahteraan yang seperti kami perjuangkan selama ini. Luar biasa kalau misalkan pemirsa politik ini bisa sinergis seperti ini. Mungkin terima kasih kepada Bung Medio, mungkin Bung Irfan, ya. Oke. Semakin seru yang disampaikan oleh Bang Medio tadi. Kalau saya bisa menyampaikan, kalau ditanya tentang bagaimana proses pembangunan Provinsi Bengkulu pada hari ini dari kandidat dari Bapak Rohidin Mersa, saya nggak bisa jawab. Ya. Karena yang saya tahu pada hari ini Bapak Rohidin memang cuman tubuh Ibu Fatmawati yang terlihat dengan jelas. Jadi progres yang terlihat kalau dari sisi pembangunan pun saya belum begitu cukup berani berbicara tentang hal ini. Nanti dibilang hoak pula ini. Iya, makanya itu. Tapi kalau saya lihat pada hari ini memang ada tubuh Fatmawati. Ibu Fatmawati. Itu yang terlihat pada hari ini. Itu pun kita harus apresiasi. Iya, betul. Jalan pantai. Nah, saya juga melihat di sini. Jalan pantai. Jadi saya juga melihat di sini ada beberapa hal yang harus dicermati juga terkait dengan keberadaan kita sama-sama di sini. Saya sebagai juru bicara Bapak Helmi Hasan, kemudian Bang Medio sebagai juru bicara Bapak Agustin, dan Bang Ferry Saprayadi sebagai simpatisan Bapak Rohidin. Nah, butuh pencermatan sedikit ya dari masing-masing kita, bahwasanya kekokohan tim dari Bapak
dari tim Agus Rin luar biasa. Kemudian kami juga mencoba untuk membangun kekuatan tim yang lebih kokoh lagi. Walaupun saat ini memang udah benar-benar kokoh, tapi lebih kokoh lagi. Oke, terima kasih. Nah, sedikit saya sampaikan sedikit ya. Bahasa simpatik dengan bahasa tifosi kalau dalam Liga Italia itu berbeda. Ini harus dibedakan dulu Bang. Mestinya Abang tadi pas di kurikulum VT Abang harusnya dirubah tuh. Jangan simpatisan tapi tifosi. Nih, ini saya kasih perbedaannya. Kalau ada saya misalnya ini saya seorang tifosi Roma, Bang Medio tifosi Lazio. Oke, kita mendukung Roma dan Lazio. Nah, beliau ini adalah pendukung AC Milan misalnya kan. Nah, ketika Roma dengan Lazio bertarung, beliau ngikut Lazio, berarti dia bersimpati, bukan tifosi sesungguhnya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena ini waktu saya kalau memang Abang menjadi tim Rohidin, kurikulum VT-nya harus diubah menjadi tim pemenangan Rohidin Mersa. Kemarin itu saya saya sampaikan juga. Ya, lanjut konkret saja. Dia minta gaji. Tapi tidak, Bung. Jadi dia menyatakan waktu di WA tulis saja simpatisan. Nah, ini permintaan beliau. Ya. Nah, kalau tim dia berkorban harus digaji. Itu dia gaji politik. Oke, konkret saja ini karena kita akan minta pandangan. Oke, silakan. Jadi menyikapi dengan yang disampaikan oleh Bang Medio tadi kan. Bang, saya memang satu pengurusan dulu sama Bang Medio kan. Setengah perjalanan saya menyelesaikan skripsi pada waktu itu, beliau memang juga istilahnya pada waktu itu yang melanjutkan estafet adikku. Saya sampaikan Bang, Abang jangan pernah ragu dengan loyalitas adikku. Tapi yang perlu Abang ingat satu, 50% ilmu saya itu diambil di adikku. Iya. Mungkin ini ya, ini mohon maaf pemirsa, ini mungkin nostalgia kita di selama aktivis dulu ini, Bu. Ya, jadi ini Bang Zaki dari kita lihat dari ini mohon maaf Bung Ferry, kita harus mendengarkan juga dari Bang Zaki, ya kan. Ini dari pembicaraan tadi, kira-kira apa yang bisa Abang sampaikan kepada publik hari ini? Kira-kira mencerdaskan atau tidak ini para politisi-politisi muda ini, Bang? Atau justru membodohi publik ini kan? Ya, silakan, Kalau Bang. misalnya yang diundang untuk diskusi ini para mantan aktivis mahasiswa, jadi ketemunya ya seperti ini. Jadi ada romantisme masa lalu. Iya, siap. Yang tadi yang kita dengar dari Bung Medio sama Bung Irfan itu kan. Tapi yang bisa ditangkap adalah ada satu spirit perjuangan ya dari para mantan aktivis ini, walaupun kemudian ketika setelah tidak lagi menjadi mahasiswa menentukan pilihan masing-masing, itulah konsekuensi dari sebuah perjuangan ya, dan kita harus sama-sama menghormati itu ya, bahwa kemudian Bung Medio di tim Agus Rin, kemudian Irfan di tim Helmi Hasan, kemudian Bung Ferry Sapran di tim, itulah realitas politik kita pada saat ini. Tapi yang ingin saya katakan adalah sekarang kan masa kampanye ya. Masa kampanye ini adalah masa untuk meyakinkan masyarakat, meyakinkan pemilih bahwa kandidat saya lah yang paling layak untuk dipilih pada tanggal 9 Desember nanti. Oleh karena itu, tadi sebenarnya belum maksimal ya masing-masing tim mengeksplor program visi dan misi masing-masing. Misalnya gini, memang untuk menyampaikan secara menyeluruh itu tidak mungkin dalam waktu yang sangat singkat. Tapi paling tidak masing-masing kandidat itu harus punya ada satu yang dijual secara ya, substansi itu kira-kira menjadi mindset masyarakat ya. Ada salah satu lah. Sehingga apa? Supaya masyarakat bisa menilai ketika nanti saya memilih si A, itu arah provinsi Bengkulu ini jelas ya, arahnya jelas gitu. Dari mana? Dari yang disampaikan oleh tim pemenangan. Karena kalau misalnya kandidat turun ke 1.500 lebih 13 desa itu kan belum tentu terjangkau dalam waktu. Nah, oleh karena itu peran masing-masing tim pemenangan itu memang sangat vital untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang satu, apa yang sudah diperbuat masing-masing ketiga kandidat. Apa yang sudah karena masing-masing ini kan pernah menjabat ya, ada yang pernah menjabat, ada yang sedang menjabat ya. Itu dimanfaatkan semaksimal pada masa kampanye untuk disampaikan kepada publik. Misalnya Pak Helmi, ini yang sudah diperbuat di kota, itu harus diketahui oleh masyarakat luas ya,
di Provinsi Bengkulu, bukan hanya di kota, karena beliau ada wali kota. Pak Rohidin misalnya sekarang dia gubernur ya, dan sekarang cuti selama proses. Itu tim pemenangnya harus menyampaikan ini Bu yang sudah begitu juga Pak Agustin walaupun tidak lagi menjabat, tapi tim pemenangannya lah yang berperan penting untuk menyampaikan apa yang diperbuat beliau ketika waktu jabatan masih kemarin, menjabat. kemarin. Itu yang harus disampaikan kepada publik supaya apa? Supaya publik punya memori, punya alasan, punya bahan untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Oke. Itu satu. Ya. Kedua, peran tim itu dia menyampaikan masing-masing programnya itu supaya masyarakat bisa menilai gini, misalnya, apakah program masing-masing tim masing-masing kandidat ini menjawab persoalan, ya? Itu kenapa harus disampaikan? Karena kalau tidak disampaikan, masyarakat tidak bisa cerdas untuk memilih. Apakah program ini menjawab persoalan Provinsi Bengkulu? Oh, menjawab persoalan Provinsi Bengkulu. Misalnya persoalannya, kalau persoalannya ini A, ya, tapi jawabannya justru tidak match. Kalau tidak match dengan soal itu, ya, itu masyarakat bisa menilai bahwa ini tidak logis, ya, atau tidak sesuai dengan persoalan yang ada. Kalau misalnya di desa A itu dia butuh irigasi, tapi kemudian dikampanyekan yang akan dibangun itu adalah jembatan, itu nggak nyambung, ya. Jadi program itu menjawab persoalan yang ada pada masyarakat. Nah itulah tim pemenangan itu menyampaikan hal itu ya kepada publik, ya, sehingga dapat gambaran dan dapat bahan untuk menentukan pilihan. Oke, terima kasih Bang. Oke Bang, itu saja Bang. Satu lagi, ya kan, ini masuk ke session ketiga, ya kan, masuk session ketiga. Satu pertanyaan kepada saya untuk beberapa narasumber ini, kira-kira bagaimana menurut Anda, ini pertanyaan saya untuk Adinda Irfan, bagaimana menurut Anda mengenai black campaign ini atau berita hoax, ya kan? Dan bagaimana cara Anda mengkantar kampanye hitam tersebut? Contoh, waktu sebelum proses pendaftaran di KPU bahwa Bapak Helmi ini terkena COVID-19. Ini merugikan atau seperti apa ini? Ini bahkan mungkin ini bahkan terjadi lagi ini kan, black campaign ini, kampanye hitam ini. Kira-kira apa, seperti apa ini? Oke, saya sebagai juru bicara Bapak Helmi Hasan, konkret saja waktunya. Saya menyampaikan bahwasanya untuk masalah black campaign ini, Bapak selalu mengingatkan kita bagaimana porsi kita adalah porsi kepercayaan kepada publik. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Bapak Helmi Hasan pada hari ini adalah tentang bagaimana melanjutkan estafet ini sampai ke provinsi, termasuk jalan, termasuk program-program tentang pengadaan pupuk, hewan-hewan ternak. Ini adalah program-program yang memang benar real yang menyentuh masyarakat sampai. Kira-kira kalau misalkan akan untuk black campaign yang disampaikan tadi, Bang, untuk black campaign tadi ya. Kita selalu mengingatkan bersama-sama tim untuk mengatakan sesuai dengan apa yang terjadi dan fakta. Ingat ya, fakta, bukan berusaha untuk menyebarkan berita-berita kebohongan-kebohongan yang tidak mencerdaskan halayak banyak, seperti itu. Nah, tentang COVID-19, ada isu tentang Bapak Helmi Hasan. Bapak dengan legowo, dengan sabar menanggapi itu. Ini sebuah apa namanya, tidak merupakan sebuah ancaman bagi beliau. Berarti tapi bagaimana beliau membuktikan tentang keberadaan COVID-19 di tubuh beliau itu sebenarnya tidak ada. Artinya pertanyaannya, kita tidak usah berbicara panjang lebar siapa yang harus disalahkan. Publik sudah cukup menilai lah, publik sudah bisa paham, cukup mampu menilai tentang sebuah pertanggungjawaban seperti apa yang harus dijawab. Publik bisa menjawab itu sebetulnya. Oke, artinya cukup Bang, waktu kita singkat. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya untuk Bung Ferry, karena waktu kita mohon maaf ini waktunya sangat singkat. Jadi Bung Ferry, ini mohon maaf sebelumnya, tapi kan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan ini, saya mencari-cari juga referensi. Saya melihat dari sosial media, ya kan? Saya lihat dari flyer, bahkan saya melihat dari TikTok sekalipun. Ini mengenai Bapak Rohidin, Bung Ferry. Diisukan Bapak Rohidin ini mohon maaf, jangan tersinggung. Pak Rohidin ini diisukan LGBT, suka dengan sejenis, ya kan? Positif-positif atau negatif-negatif ini kan. Nah, kira-kira apakah ini benar ini kan? Atau memang isu yang dimainkan, ya kan? Atau memang faktanya seperti itu?
Nah, silakan Bung, biar para publik ini, masyarakat ini tahu nyata secara fakta Bapak Rohidin ini LGBT atau tidak. Konkret saja. Ya, jadi pertama kita menanggapi isu ini kita biasa-biasa saja, karena secara psikologis kalau kita memang kita tidak akan berubah air muka. Beda kalau orang mencuri dituduh mencuri, biasanya air mukanya berubah. Kita menghindari sekali untuk mengkomentari hari ini. Jadi teman-teman harus sedikit objektif ini karena ini sensitif ya. Apa namanya? Kacau urusannya nanti kalau kita salah menanggapi. Iya. Kami pada awalnya tidak merasa ini diserangkan kami, tapi karena ini dimainkan oleh mohon maaf ya 01 dan kawan-kawan di 03 seolah-olah LGBT kaum Nabinu kan, oh ini nampaknya ke arah kita kan, baru kita kan, kita bingung sendiri. Maksudnya seperti ini, dalam teori probabilitas, teori kemungkinan, kenapa kita hati-hati sekali menanggapi ini. Ya bapak ini punya istri, punya anak, anaknya 3 bos, kok dituduh LGBT kan? Kalau kita mainkan isu LGBT, malah kita takut yang tersinggung ini kan, karena ada pejabat mapan umur dekat-dekat 50 belum menikah. Lalu ada lagi misalnya kan pejabat mapan kulur kilir tidak pernah bawa istri. Tapi ini secara probabilitas ini lebih mungkin dituduh punya seks menyimpang, lebih mungkin. Tapi kan meskipun itu tidak benar. Ini saya sampaikan supaya publik ini tahu. Ya, jadi ya kan, itu faktanya seperti itu. Kita kasih tahu Pak Rohidin punya anak 3, punya istri, kemana-mana gandeng istrinya, rukun. Ya. Kita tidak mau lah bahas isu ini kan, lihat aja kiri kanan itu pernah jalan sama istrinya enggak kan? Ya udahlah. Dan tidak mesti kita tanggapi ini ya, tidak mesti tanggapi. Oke, terima kita kasih. Menanggapi ini takutnya kita yang dibilang menyerang orang kan? Ya, karena kita yang paling normal. Jadi ini mohon maaf kita dari tim ini, tim pemilih cerdas ini, bahwa untuk membuat pertanyaan ini kan kita melihat dari publik juga. Ini bukan persoalan menyerang ataupun tidak. Sekarang terakhir untuk pertanyaan Bung Medio. Bung Medio, apakah benar Pak Agus Rin ini sering menggunakan strategi black campaign? Ya kan, karena waktu kemarin kalau tidak salah Pak Ridwan Mukti berpasangan dengan Pak Rohidin dan Pak Sultan berpasangan dengan Mujiono, ya kan? Ada satu mobil Putra Rafflesia kalau tidak, satu mobil bis besar yang disita dengan pihak Polda mengenai masalah strategi black campaign ini. Apakah ini benar dilakukan oleh Bapak Agus Rin atau tidak kira-kira? Jadi tadi klarifikasi dulu dari yang isu LGBT juga dimainkan 03. Oh. Sebenarnya kita kan baru ditetapkan tanggal 17. Ya. Kalau isu itu udah lama berarti 03 enggak dong ikut-ikutan. Ya. Karena kita baru 03 kan baru tanggal 17. Cuma nambah-nambah ya. Enggak, kan begini logikanya. Logikanya kan begini, isu ini sudah lama. Sebelum tanggal 17 itu cuma ada 01 dan 02. Kok disebut 03? 03 sekarang siapa yang tanggal 17 kemarin, berarti bukan 03. Mungkin 05 mungkin. Mungkin 007 James Bond bisa jadi. Nah, yang kedua adalah saya juga mau jawab. Kalau kemarin saya tidak terlalu tahu karena waktu Pilgub saya nggak terlibat karena saya lebih banyak bantu di Pilgub Utara ya deh waktu itu. Kalau waktu itu ditangkap satu bis kata dari moderator tadi, ya berarti belum black campaign, berarti tidak ada black campaign. Ya. Kalau sudah tersebar di masyarakat itu black campaign. Tapi kalau sudah di stop ya berarti nggak ada black campaign. Tapi kan itu kemungkinan itu strategi itu akan bisa terjadi, ya sifatnya. Kan? Karena barang ini sudah ada, yang tersebar sudah ada, kalau tidak salah informasinya, yang tertangkap sudah ada. Nah kalau informasi dari saya itu baru ada mobil ditangkap isinya hoax yang sampai hari ini. Tapi untung tertangkap itu. Ya berarti kalau tidak tertangkap justru black campaign ini akan terjadi. Tidak bisa jadi juga dibuang saja. Jadi bukan begitu logikanya ketika ditangkap, ya berarti black campaign nggak jadi. Belum kok. Yang kedua, saya tidak bisa memastikan. Yang kedua, karena itu kemarin kasusnya saya kira memang ditangkap polisian yang berwenang menyampaikan siapa di belakang itu. Silakan pihak berwajib, karena saya juga salah benar. kalau menyatakan ini siapa. Tapi siapapun pelakunya
Dia bukan black campaign, tapi belum sempat melakukan black campaign, artinya tidak ada black campaign pada pilgub kemarin. Oke, terima kasih. Ya kan. Saya ingin minta pandangan sedikit, Bang Zaki. Ya, ya, ini nanti saja. Ini mohon maaf, kita ingin minta pandangan sedikit dari Bang Zaki. Bang Zaki, sebelum ini ditutup, ya kan? Kira-kira adakah peran media dalam menyikapi isu hoak ini yang mungkin tersajikan di pusaran pilkada, ya kan? Yang akan terus di pusaran pilkada? Atau justru media ini kita centil dikit ini kan, atau justru media yang terjebak dengan informasi hoak? Itu satu, Bang. Yang kedua, mengapa kampanye hitam ini sering acap kali terjadi, ya kan? Apakah menunjukkan bahwa kandidat tersebut tidak berkualitas, atau justru masyarakat ini yang mudah terpengaruh oleh isu hoak ini atau black campaign ini? Silakan, Bang. Iya, terima kasih. Ini semakin malam semakin seru ya. Ini apa tadi yang beberapa yang pertanyaan disampaikan oleh moderator tadi ini ada ya di ini kan, Bang, apa? Di on kan dulu, Bang. Ya, silakan. Ya, yang disampaikan oleh moderator tadi ya isu-isu yang menurut saya itu agak sensitif sebenarnya. Tapi kalau kita bicarakan di forum ini dengan cair ya, dengan tertawa, dengan ini. Tapi saya ingin supaya kita agak kembali ke rel sedikit ya. Ya, siap. Bahwa saya mengharapkan begini ya, ini demokrasi kita ini, pemilihan kepala daerah ini adalah sebuah pertempuran ide ya, pertempuran gagasan, ya, pertempuran visi misi gitu. Karena yang dipilih ini adalah pemimpin ya. Kita jangan sampai terjebak kemudian kepada hal-hal yang tidak produktif, karena waktu ini sangat singkat ya, waktu ini sangat singkat. Kalau kemudian terjebak kepada hal-hal yang tidak produktif, yang itu sebetulnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat ya, itu malah tidak mencerdaskan nanti ya. Oleh karena itu marilah kita berlomba-lomba menyampaikan ide gagasan para kandidat ini kepada publik ini. Memang salah satunya itu adalah melalui media. Apakah media bisa juga terjebak pada hoax? Bisa saja ya, karena yang di dalamnya itu adalah manusia-manusia biasa ya. Tetapi yang penting adalah sekarang media itu kan ada dua ya, ada media mainstream ya, ada sekarang media sosial. Ya. Yang rawan ini adalah justru di media sosial. Kalau kita perhatikan di media sosial, pertempuran black campaign, saling serang, saling hujat, saling fitnah itu kan justru di ranah media sosial ya. Dan saya ingatkan, di media sosial itu bukan karya pers. Artinya kalau ada persoalan, ada yang komplain di situ, itu penegak hukum bisa menggunakan KUHP dan undang-undang ITE ya. Di situ beda misalnya kalau dia surat kabar atas nama itu karya pers yang melalui proses editing di sini, dan pertanggungjawabannya adalah pada penanggung jawab redaksi. Tapi kalau di media sosial itu yang sekarang jadi problem demokrasi kita ya, ruang kebebasan yang sedemikian luas dibuka oleh setelah reformasi ini bagi orang-orang tertentu bisa dimanfaatkan untuk menyerang ya, black campaign dan sebagainya. Tapi juga kita harus ingat, kita ini orang timur. Kultur masyarakat Indonesia itu adalah kultur masyarakat yang mudah bersimpati. Ya. Kalau kita lihat beberapa kasus politik misalnya, ada tokoh-tokoh politik itu justru dia melejit ya, justru karena dia ditekan. Ya, justru karena dia ditekan itu dia senang. Itu banyak kan. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita berpolitik yang produktif. Berpolitik yang santun, berpolitik yang mendidik masyarakat dengan apa? Tadi pertempuran ide. Kalau misalkan kandidat ini menggunakan black campaign, artinya kandidat ini tidak berkualitas mungkin ini, Bang. Bisa ya kan? malah bisa apa ini bagian dari sebuah strategi bisa juga? Bisa kontraproduktif gini misalnya. Yang akhirnya ingin menarik simpati, malah yang didapat bisa antipati. Oh, mungkin propaganda mungkin ya, seperti itu ya. Bisa kontraproduktif ya. Oleh karena itu saya mengharapkan hindarilah cara-cara black campaign, cara-cara negatif, cara-cara menebarkan fitnah ya. Karena itu memang satu itu dilarang oleh agama. Yang kedua, itu juga nggak akan efektif ya menarik masa pemilih. Justru itu memang mengotori demokrasi. Oke. Ya. Jadi kalau kita berbicara soal demokrasi pemilih yang cerdas, kita mari membangun demokrasi ini dengan pertempuran ide dan gagasan ya. Ini loh,
saya jual si A, misalnya saya mengajak Anda milih si A, ini loh, memang begini orangnya, programnya ini, visi misi. Oleh karena itu, ayo kita pilih ya. Begitu juga sebenarnya. Jadi kita berpolitik itu politik yang beradab. Jangan kita setback ke belakang, ya. Jadi kita menatap ke depan. Jadi memang berbicara dalam kerangka kepentingan provinsi Bengkulu ini ke depan, gitu. Bukan berbicara dalam jangka pendek atau kepentingan sesaat. Oke Bang, terima kasih. Saya minta closing statementnya dari para narasumber. Seperti ini, mohon untuk mengkampanyekan pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Saya ulangi lagi, mengkampanyekan pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Saya mulai dari Bung Ferry dulu. Ya. Pemilih cerdas kan? Mengkampanyekan pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Nah, poinnya adalah kampanye cerdas, demokrasi berkualitas. Silakan closing statementnya. Cerdas ini sudah jelas kan, Pak Rohidi yang cerdas ini karena sekolahnya jelas. Jadi begini, kenapa kita mengharapkan sebuah demokrasi yang berkualitas? Kita ingin orang memilih itu berdasarkan nilai-nilai objektif, bukan karena misalnya dia dikasih uang, bukan karena dia diberi sesuatu, misalnya sarung, tapi lebih kepada dia memilih karena orangnya cerdas seperti Pak Rohidi kan, programnya jelas. Lagi pula waktu jabatan pilgub yang selanjutnya nanti itu kurang lebih 3 tahun. Jadi akan lebih baiknya kalau itu dilanjutkan saja, akan lebih bermartabat seperti yang Bung bilang tadi kan. Tapi poinnya masyarakat silakan memilih. Pesan kita dari saya selaku simpatisan Pak Rohidi, memilihlah menggunakan hati nurani, memilihlah berdasarkan informasi yang Anda terima, informasi yang baik, Anda saring sedemikian rupa, baik buruknya, baru kita pergi ke TPS dan memilih, bukan karena uang dan lain sebagainya. Karena kalau orang memilih karena uang, maka habislah demokrasi kita. Hari ini kita demokrasi langsung kan. Ketika misalnya kemarin saya bilang kaum kelas menengah, kaum berpendidikan tinggi ini harus bangkit pada pilgub ini, karena ini terkait reputasi daerah kita. Mau kita bawa kemana Bengkulu ini? Oke, ya mungkin cukup saya berikan pada Bung Medio, mengkampanyekan pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Jadi saya ingin sampaikan karena kita belum tadi masuk sedikit pun kepada ide gagasan. Siapa ingin memilih Bapak Agus Rin, kita yang pertama akan kembali membangun keberkahan pada petani. Itu dengan 10.000 head traktor kita targetkan. Terus yang kedua adalah menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang dikontrol oleh pemerintah provinsi. Yang kedua kita akan membangun dari pantai ujung Kumuko sampai Padang ujung Kaur sebagai di bibir pantai sebagai pusat pariwisata. Dan kita akan membangun kereta api gimana? Kereta api juga nanti itu semua yang dilanjutkan, kereta api, terus juga pembangunan pariwisata. Cuman untuk segi ekonomi kerakyatan kita mengklaster 3 hari ini. Untuk wilayah pesisir kita namakan dengan konsep blue economy. Di sana bagaimana konsep bagaimana menguasai laut, juga nanti juga para nelayan yang berkaitan, karena berbicara pembangunan kelautan bukan hanya berbicara dalam sumber daya yang ada di bawah laut, tapi juga bagaimana mengusahakan pada nelayan di pesisir pantai. Yang kedua adalah di daerah-daerah seperti Rejang Lebong, Kepayang, terus juga Lebong, bagaimana kita klaster lagi dengan sistem pembangunan yang kita sebut dengan konsep green economic. Jadi kita dorong juga para petani untuk bagaimana mengelola hasil produknya, yang kemudian pemerintah bisa menjalankan tugas yang pertama mengintervensi pasar, yang kedua mengintervensi pasar untuk memastikan petani dapat mendapatkan nilai tambah dari hasil panennya. Yang terakhir adalah bioekonomi. Bengkulu ini dialiri sungai-sungai besar, dan malahan di Lebong itu kalau kita bicara, dan silakan dicek kalau saya bohong, ikan di Lebong itu hasil dari dibawa dari daerah Merasi dan Padang Jaya, padahal di Lebong itu air banyak. Makanya pendekatan pembangunan ke depan, keberpihakan dan kebijakan ini harus diklaster, karena kita tidak bisa menyamaratakan kebijakan secara umum, apalagi berkaitan dengan pembangunan ekonomi di tingkat masyarakat pedesaan. Nah, ini tugas-tugas kita, dan kita memastikan
setiap desa ada mesin CPO mini yang nanti akan launching sebentar lagi. Beberapa teknisi kita sudah membuatnya dan itu murah. Jadi masyarakat itu tidak menyerahkan TPS-nya ke pabrik besar, tapi mereka bisa ke kantor desa, bisa ke desanya sendiri untuk menghasilkan CPO yang nanti dia simpan di drum. Nah, ketika 1 bulan itu bisa dijual, dan minimal harga TPS-nya kalau dikelola sampai CPO itu bisa harga 1 kilo sawit bisa Rp2.000. Sebentar, karena kita bicara pemilih cerdas, tentu butuh rasionalisasi program, bukan hanya tadi kita banyak bercanda terus terang dan banyak hal-hal yang sifatnya tidak substansi. Dan kita hari ini memastikan juga harga kopi, karena saya juga dicek di daerah Kabawetan, kemarin Desa Suakari sudah kontak saya juga yang mendampingi bagaimana pengelolaan kopi, salah satunya lembaga kita, dan kita memastikan kopi seluruh Bengkulu dengan pengawasan standar dari pemerintah dipastikan dapat masuk ke pasar Eropa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Bung Irfan, silakan Bung, mengkampanyekan pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kita selaku tim pemenangan Bapak Helmi Hasan, kunci dari pemilih cerdas adalah bagaimana memilih dengan objektivitas yang tinggi, memilih dengan etika yang tinggi, memilih dengan nilai-nilai kesantunan, kesopanan, dan silaturahmi yang tinggi. Nah, apa yang menjadi kuncinya adalah, yang pertama adalah nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana visi dan misi Bapak Helmi Hasan, konsen terhadap kemanusiaan, ini terstruktur dengan rapi dan menyentuh halayak banyak masyarakat. Hadirnya ambulan, kemudian fasilitas kesehatan puskesmas mulai dari kecamatan, desa, difasilitasi dengan fasilitas lengkap. Ini merupakan visi ke depan untuk Provinsi Bengkulu secara merata, secara kemanusiaan. Kemudian yang kedua, visi yang kedua adalah visi kerakyatan. Bagaimana kita menyentuh seluruh struktur-struktur desa, struktur-struktur kerakyatan, termasuk adalah bagaimana kita menghadirkan pengadaan pupuk yang memadai. Untuk setiap pertanian-pertanian tergantung dari apakah dia wilayah suburban, untuk potensi pertanian apa, itu akan kita salurkan pupuknya. Kemudian ada istilah lagi, yaitu pengadaan untuk peternakan-peternakan yang sesuai dengan potensi wilayah tersebut. Misal di daerah Sukaraja peternakannya adalah yang paling konsen adalah ternak sapi. Kita akan konsentrasikan bagaimana bantuan-bantuan ternak sapi untuk memberikan produktivitas tinggi kepada para peternak yang ada di wilayah tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana visi kita adalah membangun infrastruktur sebaik-baik mungkin seperti yang beliau kembangkan di Kota Bengkulu, mulai dari fasilitas jalan yang memadai, mulai dari produktivitas masyarakat yang semakin tinggi. Nah, untuk itulah hindarilah bagaimana pemilih cerdas ataupun dari tim sukses untuk menghindari black campaign. Berbicaralah fakta dan hoax. Jujur, pada hari ini saya baru tahu tuh kalau seandainya ada isu tentang LGBT setelah Bang Medio dan dari Bang Sapran Edi tadi menyampaikannya. Makanya saya juga baru tahu tadi. Begitu yang diceritakan, makanya dari ini saya sampaikan kan, makanya saya agak sedikit bingung mau menanggapin apa kan, karena saya baru mendengar dari tim kami dari 01. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan ke depan Bapak Helmi Hasan, kita yakin secara penuh dengan tim kita, dengan kekuatan dari Allah, dan insya Allah Bengkulu religius dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bang Zaki, silakan Bang memberikan pandangannya, mengkampanyekan pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Artinya ini tadi ya. Ini sesi terakhir tadi sebenarnya baru mulai muncul.